dulu pernah pada saat lomba paling berkesan tuh ada lomba MTQ. Jadi ya, Rina alhamdulillah pernah ikut MTQ. Terus mama tidak bisa berhadir, tapi mengirim pap sedang tahajud bareng-bareng. Jadi kayak itu luar biasa banget kayak gitu. Doa mama selalu ngalir. Ada juga yang mengatakan mama pernah ngirim surat di ulang tahun aku kan, nggak bisa ngasih kado gitu, tapi harapan mama memberikan yang terbaik, dan itu kayak berkesan banget, sampai sekarang masih disimpan suratnya. Hai Besti, selamat datang di Zona Perempuan. Kali ini kita masuk di segmen Besti Story, karena kita kali ini kedatangan Besti kita. Hai Besti, namanya Besti. siapa Coach? Perkenalkan, nama aku Nuraini Sabrina, biasanya dipanggil Aini. Oke, apa kabar sih Aini? Alhamdulillah sangat-sangat baik hari ini. Oke, biasanya nih aktivitas sehari-hari Aini tuh sebagai apa dan ngapain aja? Oke, kalau sekarang lagi sibuk cari cuan. Cari cuan ya? Cari cuan, duit ya. Iya. Dan lagi sibuk skripsian. Oh, udah semester berapa? Semester 8. Lagi masa-masa revisi. Semangat. Harus Untuk jurusan semangat. apa sih? Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam, karena orang-orang di luar sana kan masih tahu nih komunikasi, ilmu komunikasi atau apapun itu. Tapi untuk komunikasi penyiaran Islam tuh kayak gimana sih? Iya, kalau misalnya komunikasi penyiaran Islam itu tentunya hanya ada di universitas atau institut Islam gitu. Dan bedanya lebih banyak nilai-nilai keagamaan. Jadi gitu. kayak sejenis dakwah kah atau gimana? Iya, banyak di sana mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang dakwah gitu, hadis juga, hafalan-hafalan gitu, yang membedakan, dan gelarnya pun nantinya itu bakalan beda. Kalau misalnya ilmu komunikasi, SIKOM kan Kak. Nah, kalau di komunikasi penyiaran Islam itu gelarnya ESOS. Oh, jadi beda ya? Padahal komunikasi juga gitu? Iya. Berarti itu kan kalau di ilmu komunikasi biasa kan kita belajar public speaking, kita belajar tentang desain, terus kita belajar tentang jurnalistik. Apakah di komunikasi penyiaran Islam itu kayak gitu juga? Oh, sama, pastinya tentunya ada. Cuman ada tambah-tambahan nilai keagamaan kayak tadi, misalnya ada ceramah, khutbah, terus hafalan hadis gitu. Oh, jadi lebih banyak komunikasi untuk religi Islam. Iya, betul. Kan sebagai anak komunikasi penyiaran Islam, apa sih yang udah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak untuk pekerjaan misalnya, sekarang bisa lebih fleksibel untuk sambil ngajar, terus juga sempat ngajar TPA juga gitu. Oke, berarti bisa. Itu luas ya, jangkauannya luas, nggak harus komunikasi aja. Iya. Dan denger-denger Kak ini adalah seorang penyiar radio. Apakah di dalam perkuliahan itu ada unsur-unsur untuk sebagai penyiar radio kayak gitu? Apakah ada atau gimana sih Kak? Coba ceritain aja. Ya, kalau misalnya di komunikasi penyiaran Islam, itu kebetulan kami ada studio khusus untuk penyiaran, namanya Rapada. Rapada. Nah, iya. Jadi awal mula masuk jadi maba, karena aku tipe orang yang kayak excited banget sama hal-hal yang public speaking. Pengen belajar, walaupun belum ada basicnya, tapi pengen belajar gitu. Ada suatu ruangan, nggak tahu apakah itu ruangan apa gitu. Nah, jadi cari tahu, tanya-tanya, ternyata studio untuk penyiaran, namanya Rapada. Pada saat itu, aku tuh kayak pengen banget jadi penyiar, pengen banget nyoba untuk belajar, jadi diselawatin awal mulanya, awal mula belajarnya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, suatu saat aku bakalan ke studio ini untuk belajar, dan suatu ketika HMJ dari UIN Antasari Banjarmasin itu mengadakan perlombaan untuk penyiaran, dan alhamdulillah juara 1. Pada saat itu juga ngeliat langsung nih alat-alat dari penyiaran, ada mixer dan macam-macam kan. Di situ lagi
ada keinginan untuk kayaknya aku harus bisa lanjut jadi penyiar nih. Selawatin lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, suatu saat aku bakal jadi penyiar di sini. Dan ternyata diberikan kesempatan walaupun 1 bulan aja untuk menggantikan kakak dari penyiar tetap di sana karena lagi KKN pada saat itu, menggantikan kakak Jerina. Jadi punya kesempatan yang lebih untuk belajar di sana, jadi penyiar. Awal mulanya kenapa jadi bisa jadi penyiar, dan itu memang ada khusus matkulnya di komunikasi. KPI ya, di Komunikasi Penyiaran Islam. Tuh Besti, jangan lupa untuk setiap aktivitas melibatkan dengan Yang Maha Kuasa. Betul, ya kan? Ya, karena betul. itu sebuah impian, tapi kita harus juga kita berusaha nih, tapi kita jangan lupakan untuk kita harus minta sama yang di atas. Iya, benar banget. Karena kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu atas izin dari Allah kan. Betul. Jadi perlu untuk melibatkan Tuhan, orang tua gitu. Betul. Nih, sebagai anak komunikasi penyiaran, sebagai mahasiswa, apakah jurusan itu diikut campur nggak keluarga? Kayak kamu harus ikut ini, harus masuk jurusan ini atau gimana sih? Enggak sih, sama sekali enggak. Jadi orang tua aku dari kecil itu kayak membebaskan, pengennya apa ya udah didukung semampunya gitu. Ini berapa bersaudara sih? 12 saudara. 12 saudara. Ya. Anak pertama, cucu pertama. Wah, sangat agak beban ya. Gimana gitu ya. Jadi nih, sebagai anak yang selalu didukung dalam segala hal apapun, gimana sih gambaran keluarga Aini saat ini di mata Aini? Sangat luar biasa tentunya. Segala sesuatu yang aku dapatkan hari ini tentunya itu dari dukungan orang tua, dari keluarga gitu. Jadi anak pertama, cucu pertama, perempuan pula dari 12 saudara gitu. Dan segala sesuatu kayak dari kemandirian sendiri kayak gitu. Jadi harus bisa kuat lah kayak gitu. Apalagi mentalnya sekarang, mentalnya kayak itu. Apalagi sekarang bapak, walaupun bukan bapak kandung ya, bapak sambung yang dari kecil menjadikan sesuatu hal yang kayak jadi pemimpin lah di rumah tangga, terus juga dari kecil melihat proses aku itu udah meninggal, jadi itu yang lebih berat juga. Jadi mama single mom sekarang merawat 2 anak, terus nggak bekerja, jadi mengandalkan Aini gitu. Anaknya hebat, patut ditiru guys. Aini adalah salah satu bestie kita yang sangat menginspirasi. Amin, gitu. Amin. Jangan lupa untuk melibatkan Yang Maha Kuasa. Betul banget. Oke, jadi selain menjadi mahasiswa nih, apa sih aktivitas lain itu? Bekerja. Ya, sebagai apa? Kalau sekarang lagi jadi penyiar, sebagai penyiar dan juga sebagai guru pengajar PAUD privat, tapi lagi off. Kenapa tuh lagi off? Karena sedang fokus sama skripsi, biar cepat kelar. Betul, jangan terlalu ditunda-tunda. Udah mahasiswa akhir ya, Besti. Udah semester berapa sih, Besti? Semester 8, jalan 9. Ini baru UKT. Semakin tinggi semester akan semakin berat, ya, betul. Betul, karena dukungan tekanan sana sini, kapan sih skripsi, kapan sih kerja, kapan sih wisuda, pasti akan ditanya seperti itu. Pasti bakal ada sesuatu yang pertanyaan, kapan nikah ya? Itu salah satu pertanyaan yang selalu dihindari semua besti-besti kita. Betul. Oke, kan Kak Aini sebagai penyiar radio. Ya. Ada nggak sih persiapan dulu itu kan dengar Kak Aini adalah orang yang suka public speaking. Yap. Terus katanya suka ngomong di depan kaca. Oke. Itu dari umur berapa sih kayak gitu? Ketahuan deh. Ketahuan ya. Sebenarnya dari SD udah emang rada-rada orangnya ya. Maksudnya tuh rada-rada kayak ya pecicilan gitu, apalagi kalau misalnya sama orang yang dekat gitu, pecicilannya tuh kayak menjadi-jadi. Sebenarnya ada sesuatu hal yang
aku inginkan ketika bisa berbicara sendiri gitu. Salah satunya itu menginginkan public speaking aku lebih baik lagi. Makanya kayak gitu, misalnya di kaca atau lagi di jalan nih ngomong sendiri sambil juga latihan. Kan aku suka ikut lomba-lomba juga kan. Kadang kalau misalnya di tempat orang banyak malahan kayak gugup dan ngerasa nggak bebas aja untuk bisa latihan berbicara kayak gitu. Tapi kalau misalnya sambil kendaraan, sambil kayak lagi di tempat sepi gitu, berbicara sendiri sebenarnya ya lagi latihan gitu. Nih kan orang-orang pasti tahu ya, sedikit banyaknya orang pasti tahu. Ini orang kenapa sih? Gitu. Nih orang kok ngomong sendiri gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak, ini aneh banget deh ngomong sendiri? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada banyak, tapi ya nggak apa-apa kan namanya kayak ya pasti orang kayak kenapa nih orang nih kayak gitu. Nah, apakah kesurupan gitu? terlalu jauh sih pikirannya kayak kalau misalnya kayak gitu. Ya dijadikan candaan aja dan pastinya orang yang berpikiran seperti itu ada pikiran positifnya juga. Apalagi kalau misalnya udah tahu sama Aini yang seperti apa orangnya kayak gitu. Nggak mungkin sampai terlalu jauh untuk menjudge hal-hal negatif lah kayak gitu. Jadikan candaan aja. Pernah nggak sih kayak ngedown gitu kayak aku kan nggak aneh gitu. Maksudnya kayak ini wajar loh, hal yang wajar gitu. Namanya manusia kan pasti kayak ada overthinking, ada rasa insecure, ada rasa kayak nggak percaya diri gitu. Pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu? Kalau down banget sih enggak. Tapi kalau misalnya di titik terendah pernah. Tapi kalau yang tadi gara-gara diomongin kayak gitu, ya enggak lah. Dijadikan sebuah candaan aja. Motivasi gitu. Karena kita semua juga nggak bisa membahagiakan semua orang kayak gitu. Sebagaimanapun kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya tetap aja pasti ada orang yang nggak suka. Pasti. Nah kayak gitu. Jadi ya udah wajar-wajar aja. Bahkan jadi cerita nih. Gak apa-apa. Iya, jadi kan dulu aku pernah itu. Jadi aku dulu tahun berapa ya? 2021 atau tahun 2022? Kayaknya 2021. 2022 deh. Nah, jadi pada saat itu di UIN Antasari Banjarmasin mengadakan sebuah seleksi mahasiswa terinspiratif. Nah, jadi pada saat itu kebetulan aku iseng aja, awalnya iseng aja dan dapat support dari teman-teman. Ikut nih. Gitu. Disupport teman, ikut nih. Iya, kayak gitu. Ikut nih ini aja karena menurut mereka aku menginspiratif kayak gitu. Ya, walaupun di luar sana pastinya lebih banyak yang wow kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya keinginan kuat ya udah, lakukan aja kayak gitu. Nah, jadi melalui berbagai macam proses seleksi, tapi kan itu karena lagi di masa pandemi, jadi agak tertutup, orang-orang nggak bakalan tahu. Nah, yang jadi sebuah yang menonjolkan pada saat itu judulnya Aini pernah jualan pentol menjadi mahasiswa terinspiratif. Oh, pernah jualan? Pernah, ya kayak gitu kan. Nah, jadi orang-orang pada saat itu ketika beritanya viral, banyak yang kayak nggak mau baca sampai keseluruhan. Oh, atas-atasnya aja. Lalu banyak yang membanding-bandingkan. Iya, aku gini jualan juga kayak ini pada ayah aku sampai terinspiratif. Nah, ya kayak itu. Banyak orang yang nggak tahu dan itu tuh sempat kayak down pada saat itu yang benar-benar kayak bisa down kayak itu. Tapi kan iya tadi orang nggak tahu kita sama sekali apalagi kalau misalnya tidak mengetahui kenal lebih dalam gitu. Orang taunya kan luarnya aja. Iya benar gitu. Padahal pada saat itu melalui berbagai macam seleksi juga. Misalnya kayak wawancara kemarin itu, terus video dokumenter tentang hal-hal positif, sertifikat yang mendukung kayak itu, berbagai macam piagam penghargaan, tapi orang nggak tahu dan yang taunya tentang berita hal tersebut. Nah, itu sempat kayak banyak yang kayak membanding-bandingkan. Nah, tapi orang luar, dan itu yang menjadi satu hal yang kayak terheran-heran gitu. Ada yang kalau misalnya mau viral, ya udah joget-joget aja. Wah, kayak keluar konteks. keluar konteks, tapi nggak apa-apa. Itu adalah orang-orang yang nggak tahu aja, nggak tahu. Padahal dirinya yang mengucapkan hal tersebut pun itu adalah seseorang yang baik hatinya juga. Cuman hanya saja diksi pengucapannya itu kurang tepat menurut Aini kayak gitu. Jadi buat kalian yang di luar sana jangan pernah ngejudge orang cuma tahu dari luarnya aja. Nggak bisa kayak gitu. Kamu tuh harus kenal dulu orangnya kayak gimana gitu kan. Bisa aja nih, untungnya si Aini nggak ngambil hati.
Karena ada kan pasti kaum hawa di luar sana tuh yang masukin ke hati, bikin insecure, bikin overthinking, yang bakal ngebuat tuh jalan ke depannya kayak terhambat. Iya, betul banget. Betul. Dan dengar-dengar tadi nih, Aini itu sempat jualan pentol. Iya, benar. Iya, betul banget. Kenapa kok bisa jualan pentol? Karena ya tadi, bukan dari latar belakang keluarga yang kaya raya, yang serba berkecukupan. Jadi segala sesuatu kalau misalnya menginginkan, harus kerja keras. Kayak gitu. Misal, pengen beli HP yang bagus. Menginginkan nih, walaupun bukan prioritas, berarti harus kerja keras lagi. Kayak gitu. Apapun dilakukan. Dan, cuan. Iya, betul banget. Dan kebetulan pada saat itu, jualan pentol bisa lebih fleksibel, apalagi dibantu sama keluarga. Sebenarnya aku yang ngikut keluarga gitu. Oh, itu usaha keluarga? Usaha keluarga, tapi yang paling utama, yang promosikan, yang benar-benar jalan dari awal, itu dari aku juga gitu. Oke, jadi usaha itu dari keluarga dan Aini untuk melanjutkan, untuk mengembangkan usaha itu. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi lebih fleksibel, jadi sambil kuliah bisa, sambil kerja, sampai sekarang masih jualan kok. Oke, jangan lupa beli pentol Aini. Jangan lupa beli. Oke, selain jual pentol, terus sebagai penyiar, sebelumnya pernah kerja apa? Jadi pegawai, kok jadi pegawai? karyawan butik. Iya. Pernah juga? Pernah. Terus? Itu awal mula bekerja. Oh, pertama kali pekerjaan yang ikut orang. Karena itu sambil kuliah? Sebelum kuliah. Oh, sebelum kuliah. Jadi berarti lulus SMA ya? Iya, lulus SMA. Jadi kan pada saat itu pengen kuliah, itu berpikir panjang, pasti ada pengeluaran lebih nih untuk membiayai UKT dan hal-hal lainnya perkuliahan. Mama sih dukung-dukung aja. Kalau misalnya kamu pengen untuk kuliah, silahkan. Tapi mama nggak jamin gimana caranya untuk bisa membiayai kamu. Nah, pada saat itu kayak mendem, nggak ada jawaban sama sekali dari aku. Cuman dari hati, dari lubuk hati terdalam itu langsung berpikir, oke, ini adalah impian aku. Kalau misalnya aku pengen, ya jangan jadi beban keluarga juga. Ya udah, usahakan sebagaimana bisanya semaksimal mungkin, dan semoga niat baik aku itu bakalan dipermudah sama Tuhan. Gitu. Jadi apa yang kita impikan kita harus usahakan. Gitu. Berarti itu bayar kuliahnya gimana? Bayar sendiri kah atau gimana? Nah, pada saat itu sempat bekerja sekitar 3 bulanan, 3 bulan atau 2 bulanan gitu di jadi karyawan butik, dan alhamdulillah mencukupi, ada beberapa tabungan. Terus ternyata bapak dapat rezeki. Pada saat itu bapak belum meninggal. Bapak dapat rezeki dari kantor, jadi bisa membiayai untuk keluarga. Keluarga, untuk juga kuliah. Masuknya kan kemarin tuh berjuta-juta juga. Dan ditambah alhamdulillah dapat beasiswa. Bisa dapat beasiswa tuh kenapa sih? Nah, jadi sebenarnya dari awal mengajukan beasiswa, tapi nggak lulus di pemberkasan pada awal. Oh, sempat nggak lulus? Sempat nggak lulus. Terus dicoba lagi pada semester berikutnya kan. Alhamdulillah lulus kita. Oh, berarti sempat gagal dulu nih? Iya, sempat gagal. Jadi pakai uang sendiri awalnya. Terus baru dapat beasiswa. Bahkan sekaligus dapat 2 kemarin tuh. Usaha tidak mengkhianati hasil, guys. Betul? Ya, betul banget. Berarti itu yang kedua itu apakah dengan jalur yang sama dengan yang pertama kah, atau gimana? Atau beda jalur beasiswanya? Kalau yang pertama bidik misi, yang kedua KIP, dan kebetulan dapat beasiswa prestasi. Nah, jadi dari fakultas. Jadi alhamdulillah langsung dapat double pada saat itu. Berarti sampai sekarang masih beasiswa? Sudah. Apakah sudah lepas kah? Ini udah lepas, karena kan masuk semester 9. Oh, berarti ditentukan ya semesternya. Tapi secepatnya bakal saya selesaikan skripsi ini. Semangat, karena aku tahu menyusun skripsi sepusing apa. Betul, tidak Besti. Belajar dari yang senior. Gak apa-apa. Demi gelar, ya kan? Oke. Terus nih, balik lagi ya kita ke sebagai penyiar radio. Pengalaman paling berkesan sebagai penyiar radio itu gimana sih? Pengalaman dari awal udah dibicarakan tentang awal mulanya kenapa jadi penyiar di Lapada kan awalnya. Terus karena jadi penyiar di Lapada, beberapa dosen juga
tahu dunia sama Aini. Direkomendasikanlah ke RRI pada saat itu karena di RRI lagi nyari penyiar. Okay. Nah, seleksi 10 orang, yang terima 2 orang. Alhamdulillah salah satunya ini gitu. Dan itu sangat berkesan. Ternyata siaran di Rapada sama RRI itu beda. Oh beda? Iya beda. Padahal sama-sama menyiarkan. Sama-sama menyiarkan, tapi cara penyiarannya itu beda. Kalau misalnya di Rapada, karena kan juga fakultas dakwah ya, lebih banyak nilai-nilai keagamaannya. Terus juga kita kalau membawakan sesuatu program itu banyak agamanya, lebih kayak agak formalnya. Tapi kalau misalnya di RRI itu lebih fun, lebih ceria, lebih hahaha kayak gitu. Untuk masyarakat yang luas. Jadi basicnya dari nol lagi belajar. Dan alhamdulillah ketemu sama kakak-kakak di RRI itu luar biasa. Baik-baik, mau ngajarin juga. Padahal basicnya udah jadi penyiar nih di Rapada tadi kan. Tapi tetap terus harus belajar lagi di RRI. Karena di sana juga bakalan harus punya wawasan yang lebih tentang lagu. Nah, kalau misalnya di Rapada itu fokusnya pada wawancara. Formal ya? Agak wawancara sama orang mawa gitu, sama dosen. Jadi agak lebih formal. Tapi kalau misalnya di RRI itu bakalan lebih mengulik tentang wawasan lagunya, terus juga entertainnya, gitu. Lebih fun gitu, dan bisa masuk ke kalangan usia apa aja, gitu. Berapa aja gitu. Kalau untuk di Rapada kayaknya karena itu penyiaran kampus, jadi kayak harus yang formal, ya kan. Keren. Dan itu sangat berkesan, kayak jadi pengalaman baru lagi, bertemu orang baru lagi, dan menjadi suatu hal yang kayak karakter baru lah dari Aini. Kenapa ya kan? Kenapa nih karakter baru? Maksudnya apa nih? Jadi dulu bisa dikatakan seorang Aini ini tipe orang yang monoton kalau misalnya sama laki-laki. Jadi kebanyakan bestie teman-teman itu cuman perempuan. Mungkin berteman sama laki-laki. Berteman juga sama laki-laki, cuman jarang. Dan kalaupun kayak ngobrol kayak kita, itu minderan kayak gini. Kayak nutup muka, kayak terlihat salting, padahal enggak. Nah setelah di RRI itu kan kayak banyak teman-teman yang teman media kayak gitu, lebih banyak tahu cara berteman seperti apa, cara untuk bisa ngobrol yang baik seperti apa. Jadi sekarang punya karakter yang berbeda. Kalau teman-teman yang dulu ngelihat ini beda banget nih teman yang baru ya gitu. Kayak bukan Aini gitu kan, karena Aini yang dulu dalam soal bersosialisasi ya, kan itu masuk sosialisasi ya, sama cowok aja tuh nggak pedean. Terus menjadi penyiar radio, akhirnya membentuk karakter Aini jauh lebih percaya diri, lebih friendly, lebih bisa menyesuaikan tempat kayak gitu, dan itu berkesan tentunya. Berarti ini banyak banget nih udah kan, maksudnya kayak lebih percaya diri, terus jadi merubah karakter Aini menjadi Aini yang suka bersosialisasi, nambah relasi, karena kan narsumnya dari berbagai macam. Kalau misalnya di Rapada kan kebanyakan dari UIN aja. Nah tapi kalau misalnya di RRI itu bakalan bertemu sama narasumber yang dari universitas mana, tentang organisasi apa, musisi dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi punya nambah relasi banyak banget. Bahkan juga biasanya kan jadi media partner untuk konser. Yang dulunya jadi anak yang rumahan, nggak pernah nonton konser pasti ya? Iya betul banget. Tiba-tiba aja setiap bulan tuh pasti ada aja. Sebagai seorang penyiar nih, menurut kamu seorang penyiar itu apakah ada masa depannya yang menjanjikan atau enggak? Menurut kamu sendiri? Kalau menurut Aini sih, kalau masa depan menjanjikan, lebih ke skill. Kita bakalan berkembang, bisa jadi MC, relasi banyak, dan itu bisa peluang hal yang besar. Tapi kalau misalnya uang, cuma hanya sekedar kayak jadi hobi. Kayaknya lebih tepatnya hobi untuk bisa menambah relasi, menambah tadi untuk mengasah public speaking kita. Tapi kalau misalnya uang tadi untuk cuan tidak, sepertinya ya. Lebih untuk skill dan relasi yang luas gitu. Berarti apakah Aini masih akan tetap bertahan sebagai penyiar radio? Insya Allah pasti bertahan.
Karena cita-cita ya dari dulu ya sebagai suka public aja sih. speaking. Karena sebenarnya kalau misalnya penyiar ya udah lama, apalagi kalau misalnya lama. Kan aku masih baru nih sebenarnya ya 2 tahunan kayak bisa dikatakan 2 tahunan. Yang kayak aku aja yang baru 2 tahunan, apalagi kalau misalnya udah bertahun-tahun, kayak teman-teman aku yang di RI, Kak Linda, Kak Arini, Kak Raffi, aku kenal Kak Arini, Kak Edo, ya kan, Kak Holis. Kak Holis itu satu angkatan sih sebenarnya. Kalau misalnya sudah jadi penyiar, itu kayak nggak berbicara, nggak siaran sehari aja rasanya ada beda. Karena udah jadi sebagian hidup. Ya betul banget. Karena tiap hari siaran lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Hobi yang ada cuannya dan menyenangkan, tapi perlu juga tambahan di lain. Makanya dia jualan ya kan, jadi pengajar juga. Betul. Tambahan di luar, ya kan. Oke. Beberapa pertanyaan terakhir untuk hari ini. Siapa sih sosok yang berperan dalam hidup Aini sampai sekarang? Pastinya ibu. Iya, mama. Kenapa tuh? Kok bisa sangat berperan gitu dalam hidup Aini itu kenapa? Karena luar biasa banget mama. Saking luar biasanya kayak bingung nih kayak jasanya gimana ya. Dari kecil kan ya. Jadi kan dari kecil itu mama sama abah pisah. Terus membiayai kami berdua yang benar-benar kayak kerja keras untuk mendidik kami itu mama. Bukan berarti abah jahat juga ya, enggak. Abah baik juga. Cuman perannya karena aku dan adik tinggal sama mama. Jadi yang lebih berperan, lebih tahu kami semua dan mendorong kami untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi itu mama. Jadi perannya kalau misalnya ditanyakan kenapa jadi bisa sampai sekarang ini bisa menjadi Aini yang sekarang dengan berbagai macam prestasi dan berbagai macam pencapaian yang mungkin beberapa orang bisa kagumi. Semua itu tidak terlepas dari ibu, dari mama. Mama memang the best. Kan oke nih. Satu kata atau satu kalimat untuk mama apa sih dari Aini? Luar biasa. Luar biasa. Karena dari kecil sampai sekarang mama selalu mendukung, mama selalu apapun yang dilakukan Aini gitu kan, ngasih jalan dengan berbagai doa-doa, nggak lepas dari doa mama. Ya betul. Ucapin terima kasih untuk mama. Boleh, karena kan mama pasti nonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, apa kabar? Sekarang ini kan sebenarnya kami beda rumah sih. Pasti mama nonton dong. Semoga mama selalu sehat-sehat dimanapun berada, yang berbagai macam aktivitas. Sekarang Rina, kalau misalnya di rumah aku dipanggil Rina. Rina yang dulu kecil, yang mama usahakan untuk bekerja keras pendidikannya. Anak pertama perempuan dan punya adik perempuan juga. Sekarang udah mulai besar. Apapun yang Rina lakukan itu pasti mengusahakan yang terbaik untuk mama. Mungkin di umur 20 tahunan bukan hanya Rina aja, tapi teman-teman juga merasakan bahwa ada berbagai macam pola pikir yang bertentangan. Ya, bertentangan maksudnya itu kayak mama mengimpikan seorang anak yang seperti apa, tapi Aini menginginkan menjadi anak yang seperti apa. Itu ada beberapa pertentangan dalam pola pikir, tapi tidak pernah sedikit pun mama ngerasa bahwa mau meninggalkan ulun ataupun meninggalkan ading. Tetap selalu sampai sekarang ini dianggap seakan-akan kayak anak kecil, maksudnya tuh kayak selalu dibimbing, selalu diarahkan. Dan terima kasih segala sesuatu pencapaian yang ada sampai sekarang ini itu berkat doa mama. Bahkan dulu pernah pada saat lomba paling berkesan tuh ada lomba MTQ. Jadi Rina alhamdulillah pernah ikut MTQ. Terus mama tidak bisa berhadir, tapi mengirim pap sedang tahajud bareng-bareng. Jadi kayak
Itu luar biasa banget kayak gitu. Doa mama selalu ngalir. Ada juga yang mengatakan, mama pernah ngirim surat di ulang tahun aku kan, nggak bisa ngasih kado gitu, tapi harapan mama memberikan yang terbaik, dan itu kayak berkesan banget, sampai sekarang masih disimpan suratnya. Buat Mama Aini, Mama mantap, Mama orang yang the best, sampai bikin Aini sampai bisa jadi sekarang di titik ini dengan doa-doa Mama, dengan segala usaha Mama, baik itu lewat dukungan, baik itu lewat doa, Mama memang. Terima kasih Mama sudah membuat Aini seperti ini. Ya. Oke. Melo ya. Melo ya. Membahas orang tua adalah satu hal yang sangat sensitif. Apalagi kalau orang tua kita memberikan banyak peran di hidup kita. Mau tambahan boleh nggak sih Kak? Boleh. Nah, mungkin bapak nggak bisa ngelihat video ini karena bapak udah meninggal, tapi peran bapak luar biasa banget sebagai pengganti, sebagai pemimpin di rumah tangga dari kecil, mengusahakan membantu mama untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sekarang ini, dan alhamdulillah bisa berkuliah, dan pada saat itu diterima di RI baru 1 bulan dan bapak meninggal, kayak seakan-akan tugas bapak udah selesai, sedangkan aku belum sempat untuk bisa ngebalas hal tersebut. Bertahun-tahun kan bapak membiayai gitu, jadi terima kasih banyak. Sedih. Mungkin sekarang bapak tuh nggak ada di sini, ya kan? Nggak ada di samping Aini, nggak ada di sisi mama, nggak ada di sisi adek. Gitu. Tapi insya Allah bapak pasti lihat di atas sana. Pasti bangga punya Aini yang sekarang. Siapa yang nggak bangga? Orang-orang besti-besti kita di luar sana pasti bangga punya Aini. Aku pun bangga dengar cerita ini. Sangat menginspirasi untuk yang aku yang mungkin di atas, jauh umurnya di atas Aini, tapi mungkin kemandirian aku, rasa percaya diri aku belum bisa kayak Aini. Kamu salah satu motivasi hidup aku. Oke, buat motivasi besti-besti di luar sana nih, khususnya kaum hawa ya kan? Apa sih yang bisa memotivasi dari Aini sendiri nih? Sharing dong gitu. Motivasi buat besti-besti kita di luar sana. Oke. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin membandingkan prosesnya, bandingkan latar belakang kehidupannya. Kita nggak perlu membandingin diri kita sama orang lain, karena kita punya jalannya sendiri. Lakukan yang terbaik, cukup bandingkan diri kamu yang hari ini dengan kemarin. Udah berapa persen sih melakukan tindakan yang lebih baik lagi? Dan tidak ada kata malu sedikit pun yang bisa membuat kamu terpuruk, selagi itu adalah sesuatu hal yang positif. Oke, jadi jangan lupa apa ini? Ada nggak quotes dari hidup Aini nih buat besti-besti di luar sana? Terus bermimpi, bukan hanya sekedar mimpi, tapi lakukannya dan tunjukkan pada dunia. Tuh, besti, dengerin. Terus bermimpi. Nggak apa-apa, biar orang bilang, kebanyakan mimpi. Pasti ada dong orang yang bilang gitu, kebanyakan mimpi. Nggak apa-apa, mimpi itu suatu saat kalau kita usahain bakalan tercapai. Betul? Iya, betul banget. Berawal dari niat, iya kan? Karena Aini sendiri sampai di titik ini pasti melewati banyak mimpi. Alhamdulillah satu persatu sudah mulai tercapai. Dan tentunya aku juga, tadi udah ngucapin kan Kak, sama dari mama, sama bapak, sama abah juga ya. Dimanapun abah berada, walaupun kita jarang interaksi, abah adalah tetap abah yang paling ulun cintai. Gitu. Yang bisa menghadirkan Aini sampai sekarang ini di dunia karena ada abah. Gitu. Yang bisa membuat Aini menjadi seorang wanita yang mandiri, punya karakter yang kuat ya. Dan tentunya terima kasih banyak kepada besti-besti Aini di luar sana. Itu luar biasa banget, aku speechless sama Besti, kayak luar biasa banget. Alhamdulillah dikelilingi orang-orang yang baik, yang support sampai sekarang. Iya, yang selalu mendukung sampai hingga sekarang ini. Oke, Besti, terima kasih. Terima kasih Aini udah datang ke podcast Zona Perempuan. Ya, terima kasih banyak Kak. Oh iya, ini kan kayak obrolannya arah menginspiratif ya. Sebenarnya banyak di luar sana yang sangat-sangat luar biasa. Tapi aku yakin juga aku diberikan kesempatan kayak gini karena ada keinginan yang kuat. Ya udah,
Jadi kita harus bisa mengambil kesempatan yang terbaik. Bukan berarti Aini yang paling baik. Di luar sana masih banyak nih besti-besti kita yang sangat menginspirasi dan Aini adalah salah satunya. Amin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan besti-besti kita yang akan menginspirasi kaum hawa di luar sana. Jadi sampai jumpa besti. Bye.